Halo, aku Andri dan kamu sekarang ada di channelku. Di video kali ini aku sedang tidak ingin mereview sebuah buku, tapi tetap ingin membahas hal-hal yang ada hubungannya dengan buku. Salah satunya adalah soal membaca buku. Apa sih yang ada di benak kalian saat aku mengatakan membaca buku? Sebagian di antara kalian pasti ada yang langsung berbunga-bunga, langsung berbinar-binar seperti menemukan sebuah harta karun, bahkan menganggap membaca buku sebagai sebuah healing. Tapi sebagian dari kalian mungkin menganggap bahwa membaca buku itu membuat kalian mengantuk dan pusing. Tapi ada juga sebagian kalian yang berada di tengah-tengah, sedang bingung. Sepertinya ingin membaca buku tapi kok ya masih ogah-ogahan aja. Nah, aku sekarang punya 7 tips buat kalian yang ingin mencoba membaca buku agar nantinya setelah membaca satu buku kalian ingin membaca buku terus. Simak videonya sampai habis. Tips yang pertama adalah memperbesar niat kalian. Memperbesar niat kalian di sini bukannya kalian harus langsung memberi buku tebal dan langsung membacanya sampai habis. Malah menurutku, tips seperti itu tidak akan berjalan karena kita menggebu-gebu di awal dan seperti kehabisan bensin di tengah jalan. Akhirnya kita menjadi balik lagi ke titik nol dan malas untuk membaca. Memperbesar niat di sini maksudku adalah kalian bisa mulai sedikit-sedikit. Contohnya jalan-jalan ke toko buku, mengunjungi perpustakaan, mengunjungi event-event buku, dan melihat-lihat cover-cover buku serta sinopsis-sinopsis yang mungkin akan menarik hati kalian. Kalau aku sendiri waktu itu memilih untuk mencoba jalan-jalan ke toko buku dan melihat-lihat berbagai macam buku yang mungkin aku belum tahu siapa penulisnya, belum kenal bagaimana jenis tulisannya dan lain sebagainya. Tapi yang penting aku jalan-jalan dulu agar niat untuk membaca buku itu semakin besar. Ketika niat kalian sudah mulai membesar, langsung pindah ke tips yang kedua, yaitu pilih satu buku yang menurut kalian menarik perhatian kalian. Memilih satu buku yang menarik di sini artinya kalian bisa tertarik karena covernya, genrenya, sinopsisnya, atau jenis bukunya, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, ataupun judul yang mungkin relate dengan diri kalian. Kalau aku sendiri dulu mencari judul yang relate dengan aku karena waktu itu aku mencoba menyelesaikan satu masalah dalam diriku. Pada saat itu aku menemukan buku berjudul Terapi Berpikir Positif karya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Dari membaca satu buku itu akhirnya aku tertarik untuk membaca buku lebih banyak lagi. Tips yang ketiga adalah dengan memilih buku yang tipis ataupun buku yang bergambar. Di awal-awal dulu aku lebih sering membaca komik, misalkan Kung Fu Boy, Conan, Kindaichi, Kobo-chan dan lain sebagainya. Menurutku membaca komik itu tidak terlalu melelahkan ya, karena teksnya sedikit dan bergambar, jadi lebih menarik dan kita bisa menyelesaikannya sampai tamat. Selain itu kalian juga bisa mencoba membaca buku anak karena biasanya buku anak itu cukup sederhana namun menyenangkan. Tips yang keempat, selesaikan dulu satu buku yang sudah kalian pilih. Tidak peduli berapa kali duduk kalian akan menyelesaikan buku itu, tetap selesaikan membaca bukunya sampai habis sebelum berganti ke buku yang lainnya. Tips yang kelima, tentunya jangan lupa bersenang-senang. Kalau aku dulu cara bersenang-senangnya adalah mencoba untuk membaca di luar ruangan karena selama ini aku sering membaca hanya di kamar. Lalu aku juga mencoba untuk pergi ke toko buku lalu mencari buku tanpa membawa referensi apapun. Selain itu aku juga mencari genre-genre baru yang mungkin membuat aku penasaran saat aku nanti membacanya. Salah satu contohnya adalah saat aku membaca novel Misteri Patung Garam. Saat itu adalah novel thriller pertama yang aku baca untuk bersenang-senang.
dan akhirnya aku malah senang dengan karya tulisannya Rui Meita. Tips yang keenam, kalian bisa mulai mengatur jadwal membaca kalian. Misalnya, kalian bisa membaca pada saat malam hari sebelum tidur, waktu weekend, ataupun waktu luang kalian yang lainnya. Salah satu alasan kenapa para pelahap buku sering membawa bukunya di dalam tas adalah agar mereka bisa langsung membaca di waktu-waktu luang yang tak terduga. Tips yang terakhir atau yang ketujuh, tulis ulasan buku yang sudah kalian baca. Jadi jauh sebelum aku membuat channel YouTube ini, dulu sekitar tahun 2014, blog itu cukup populer. Akhirnya aku membuat blog dan aku menuliskan ulasan-ulasan buku yang sudah aku baca di blog tersebut dan jadilah blog buku-bukuseru.wordpress.com. Kalaupun aku sedang bosan membaca buku, aku membuka blog itu dan membaca resensi-resensi yang ada di dalamnya. Oke, itu tadi 7 tips yang mungkin bisa membantu kalian untuk mulai membaca ataupun lebih rajin lagi membaca. Sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa.